Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan. Kita masih terus fokus belajar untuk hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana iblis berusaha mengalihkan kita untuk kita keluar hidup dari perkenanan Tuhan. Dan saya mengingatkan kembali bahwa kita berkenan kepada Tuhan bukan karena kita, tetapi karena Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya kita menjadi benar, menjadi layak, diperkenan, diterima, dikasihi, dicintai karena darah Kristus, karena korbannya di atas kayu salib. Yang kedua, karena anugerah di mana kita bisa percaya, iman yang paling dasar, kita bisa berkenan kepada Dia, karena tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Allah. Dan itulah cara kita berkenan kepada Allah. Dan perkenanan itu juga ketika kita bisa belajar untuk sepakat dengan misi Bapa Surgawi, yaitu jiwa-jiwa. Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena dia datang ke dalam dunia bukan untuk dia secara pribadi, tetapi dia melakukan misi Bapa di surga. Ini yang saya percaya, bahwa ketika kita hidup sepakat dengan misi Bapa Surgawi, kita fokus bukan untuk kaya, kita fokus bukan untuk terkenal, kita fokus bukan untuk tenar, pencapaian hebat, tidak. Tetapi kita fokus kepada misi Bapa Surgawi, yaitu jiwa-jiwa. Kita tahu ketika Yesus begitu populer dan orang-orang banyak ingin membawa Dia menjadi raja, tapi Dia berkata, mari kita pergi dari desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil. Karena apa? Untuk itulah aku ada di dalam dunia. Karena itu Yesus tahu persis dari mana Dia mau kemana, apa yang harus dilakukan, yaitu melakukan misi Bapa Surgawi, yaitu keselamatan. Karena itu mati di kayu salib adalah puncak panggilan tertinggi hidupnya, dan itulah misinya. Karena itu ini yang kita terus bangun dalam hidup kita, untuk kita fokus mencari hidup di dalam perkenanan Allah. Nah, saya percaya ketika ada perkenanan Allah, itu sama juga dengan penyertaan Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, Allah beserta dengan kita, tidak ada lawan-lawan kita. Ya, semua bisa ditaklukkan oleh Allah kita. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan yang besar-besar. Kita sudah melihat bagaimana ketika ada perkenanan Tuhan, maka di situ ada penyertaannya, ada keberhasilan, ada jalan-jalan kemenangan yang kita akan terus alami karena Tuhan beserta dengan kita. Dan itu terjadi sepanjang sejarah Alkitab, itu terjadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab sampai hari ini. Orang-orang yang sederhana hidupnya berubah hanya karena mereka memiliki hidup hati yang berkenan kepada Allah. Karena itu jangan pernah kita hidup di dalam daging, karena orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan pernah biarkan tipu daya daripada iblis menggagalkan untuk kita fokus kepada hidup di dalam perkenanan kepada Allah. Iblis selalu memakai dua cara. Yang pertama dengan cara yang halus. Dia membujuk kita, dia merayu kita, dia menawarkan dengan apa? Hal-hal daging. Orang yang hidup di dalam daging, ya, keindahan dunia ini, keinginan daging, nafsu duniawi daging kita, itu membuat kita tidak memiliki kasih Allah. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, sebab orang yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan. Karena hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah. Kalau dia tidak bisa menipu kita dengan cara yang halus, dengan tawaran-tawaran seperti yang dia tawarkan kepada Tuhan Yesus, kalau kau menyembah aku, ya, dia perlihatkan seisi dunia, aku akan berikan kepada kamu. Jadi kita melihat bahwa banyak kekristenan kita, orang-orang percaya, gereja rusak, hancur. Kenapa? Karena mereka tidak hidup di dalam roh, tetapi mereka hidup di dalam daging. Nah, berikutnya kalau dia nggak berhasil dengan cara yang halus, dia menyerang dengan cara yang kasar, dengan aniaya, dengan ancaman, dengan intimidasi.
Nah, di sini juga kita belajar seperti kayak Daniel misalnya, dia tidak berespon daging. Ya, ketika dia tahu bahwa dia dijebak dengan dekret raja, bahwa tidak boleh ada orang minta apapun kecuali kepada raja. Ya, kalau ada orang berani meminta sesuatu kepada bukan raja, maka orang itu terancam, diancam dibuang ke dalam goa singa hukumannya. Dan Bapak Ibu tahu Daniel dijebak. Tapi Daniel tidak bereaksi marah kepada orang-orang yang menjebak dia. Daniel tidak menyalahkan siapapun, tapi Daniel belajar untuk apa? Tetap berespon benar. Dia tidak takut, dia mulai tetap sembahyang, dia tetap menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukan sehari 3 kali. Dan pas dia melakukan itu, orang-orang yang sengaja memang menunggu momen itu mendapati Daniel sedang berdoa. Dan itu artinya Daniel melanggar dekretnya raja. Apa yang terjadi? Raja walaupun tahu dan kenal siapa Daniel, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Daniel diseret masuk ke dalam penghukuman, dibuang ke dalam goa singa. Nah, kita lihat reaksi yang di dalam roh, tidak marah kita dengar. Daniel tetap mengasihi raja, ya. Dia bisa berkata, gimana raja ini? Ya, dia bisa komplain, dia bisa bereaksi. Hal-hal yang seperti dilakukan oleh banyak orang untuk bereaksi secara daging. Biasakan kalau kita mengalami situasi terdesak, intimidasi, kita coba membela diri, kita coba menyerang balik, kita coba menghakimi. Tapi kita lihat Daniel tidak demikian. Dan Daniel masuk ke gua singa. Kita lihat ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan untuk orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kalau belum waktunya mati, kehendak Allah berbeda. Kita lihat singa yang ganas bisa jadi tenang, singa yang lapar bisa tenang. Ya, sepertinya tidak lapar melihat Daniel. Selera makannya singa-singa itu menjadi tidak ada. Tapi sebaliknya, besok harinya, ya, raja nggak bisa tidur semalam-malaman, berdebar-debar hatinya karena dia tahu bahwa Daniel dijebak. Dan waktu raja datang, Daniel, hamba Allah yang maha tinggi, selamatkah engkau? Dan Daniel berkata, raja, aku baik-baik saja. Dan raja tahu ini semua adalah tipu daya, konspirasi jahat daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Daniel. Karena Daniel itu punya posisi yang tinggi. Dan itu para menteri yang lain begitu cemburu, marah. Dan akhirnya raja memerintahkan untuk pasukan mengambil semua orang sekaligus keluarganya. Ya, dan waktu mereka dilempar ke dalam goa singa, Alkitab mencatat kalau saudara baca Daniel pasal 6 itu, maka belum sampai tubuh mereka ke tanah, itu sampai tulang-tulang mereka habis dimakan oleh singa yang lapar yang dibuat untuk menghukum. Kita lihat, ya, bagaimana pembelaan penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Allah. Dahsyat dan luar biasa. Daniel terancam posisinya, terancam jabatannya, tapi percayalah, saudara mulai belajar, kita terus kejar dan hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan melihat ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan, dan gak usah takut berkat-berkat kita hilang. Seperti Daniel, ya, dia tetap pada posisi yang luar biasa. Bahkan raja memerintahkan supaya semua orang bisa menyembah Allahnya Daniel, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, kita akan masih terus belajar bagaimana kita belajar untuk melihat, menghidupi yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat penyertaan dan pembelaannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat dan tolong singkapkan, buka mata hati kami untuk bisa melihat perkenanan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.